Oke. Nah, sekarang tuh kan banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang digantikan sama robot. Contohnya nih, misalnya dari kasir. Dulu kasir kan ngitungnya harus cepet, harus pinter kalkulator, dan lain-lain. Oh, sekarang kasir udah ada kasir otomatis, tinggal scan aja, jadi kasirnya udah nggak ada lagi. Atau yang paling kita sering lihat ya, itu adalah tol ya. Di mana tol itu sekarang kita pakai, kartu doang nih masuknya. Zaman dulu ada yang jaga tuh di situ, di tol. Gitu. Nah, akhirnya apa, pekerjaan ini juga hilang. Kedepannya teman-teman, berikut juga dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, bakal banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang nantinya akan digantikan dengan digital. Nah, garis merahnya adalah bayangin teman-teman saat nanti waktu bonus demografi nih, banyak yang lulus, 17 orang nih misalnya nih, paling banyak 27% ini, ditambah dengan digitalisasi, nanti pasar tenaga kerja atau memang dunia kerja kalian akan lebih menantang. Siapa yang punya skill lebih jago, dia akan menang. Yang skill-nya biasa aja, itu akan lebih sulit karena memang semuanya saingan untuk mendapatkan pekerjaan. Sayangnya teman-teman, kita itu orang Indonesia sebenarnya banyak kok yang skillful, banyak kok yang berbakat. Tapi lebih banyak lagi orang Indonesia yang abu-abu, teman-teman. Yang ragu, sebenarnya bakat saya apa sih? Sebenarnya kelebihan saya apa sih? Sehingga ujung-ujungnya mereka, waktu di dunia kerja nggak bisa ngeluarin performa terbaiknya. Aku ambil satu contoh ya, teman-teman ya. Next. Ya, ini contoh temanku yang, sekarang sudah lulus, teman-teman. Kita seumuran. Dia, eee ya umurnya sekitar baru lulus itu berarti umur 22, 23-an ya teman-teman. Nah kasusnya seperti ini, di dalam dunia kerja, kalau misalnya kalian udah lulus, itu kan kita nggak punya tanggung jawab lagi ya. Kayak ya udah kita juga udah nggak, sekolah, kita juga udah nggak ngapa-ngapain. Ujung-ujungnya kita harus lanjut ke sesi kedua, yaitu mencari kerja. Cari kerja nih. Nah dia curhat sama aku, karena memang dia teman aku. Di umurnya yang 23 teman-teman, dia masih ngomong bahwa, "Jis, gue ngerasa salah jurusan." Dia masuk ke jurusan X, dan dia ngerasa, "Gue tuh nggak bisa untuk ngejalanin atau memang, ngikutin pelajaran yang ada di jurusan X." Dari sini teman-teman, bayangin deh saat kalian udah 23 tahun, di mana, teman-teman kalian udah mulai mengembangkan skill. Misalnya nih, teman-teman yang lulusan FK, dia udah tahu, "Oh begini kalau misalnya pilek obatnya, gini kalau misalnya COVID batuk-batuknya tuh beda," gitu. Di saat teman-teman kalian yang teknik misalnya ya, oh udah tahu nih cara bikin bangunan, cara bikin jembatan dan lain-lain. Teman-teman yang akuntansi tahu cara ngitung uang, di umur 23 ini ada yang masih bingung sebenarnya kelebihan saya tuh apa, kelemahan saya itu apa dan lain-lain. Nah, itu kan berarti sayang banget ya teman-teman umurnya ya. Dan sebenarnya di Indonesia itu bukan masalah banyak orang yang nggak jago teman-teman, tapi orang-orang yang telat tahu jagonya apa sehingga dia nggak punya waktu untuk explore skill-nya. By the way, ini juga riset yang aku tulis di Japri itu 87% mahasiswa menganggap salah jurusan. That's correct gitu. Kayak memang benar ada risetnya gitu. Berarti cuma 13% ya kalau ditanya, "Kamu suka nggak sih apa yang kamu pelajarin?" Itu jawabnya suka, itu cuma 13%. Itu, bahaya banget. By the way teman-teman, di sini salah jurusan itu bukan berarti kita nggak lulus ya. Kalau kasusnya teman Kakak ini, dia udah sampai umur 23, dia masih bisa lulus-lulus aja. Dia masih bisa dapat gelar S1 dan lain-lain. Karena sekarang yang namanya kuliah, bisa aja kalau misalnya kita rajin. Tapi bayangin teman-teman, kalian salah jurusan. Salah jurusannya sekali. Walaupun ya, walaupun di dunia kerja kalian bisa bebas memilih kerja seperti apa, tapi ujung-ujungnya kalian harus belajar ulang, harus ada ibaratnya waktu-waktu yang tertunda dan lain-lain. Nah, itu tuh kerugiannya akan sampai di masa masa yang sangat panjang gitu.
Nanti untuk umur 30, umur 40 pasti akan ada pengaruhnya gitu. Kalau misalnya kalian merasa salah jurusan dan itu ditentukan di kelas 12. Pertanyaannya, kenapa sih Kak orang-orang itu bisa banyak banget yang salah jurusan? Banyak banget teori ya teman-teman ya, ada yang menganggap bahwa kurangnya akses, pendidikan, adanya sulitnya untuk mendapatkan tes minat bakat yang baik dan lain-lain. Tapi kalau misalnya Kakak boleh ngasih, pendapat adalah ruang eksplorasinya kurang banget. Maksudnya apa tuh, Kak? Kalau misalnya teman-teman di luar negeri yang namanya nyari bakat itu tuh dimulai dari TK. Di TK tuh udah dimulai dikenalin, dia dikenalin sama ini tuh kayak Upin Ipin, kan Upin Ipin pernah diajak ya untuk ngelihat, pemadam kebakaran gitu. Itu tuh sebenarnya adalah pendidikan waktu TK, supaya dia tahu, oh yang namanya pekerjaan ada pemadam kebakaran, ada dokter, ada perawat, ada masinis dan lain-lain. Makanya dia diajak-ajak tuh melihat pemadam kebakaran, bukan diajakin jadi pemadam kebakaran semua. SD mulai ada, tulis misalnya kamu mau cita-cita apa gitu, SMP tuh udah bisa memulai untuk milih jurusan di SMA-nya gitu. SMA-nya tuh disuruh milih jurusan yang pekerjaannya seperti apa gitu. Nah, di SMA itu banyak eksplorasi tuh soal praktek, penelitian, yang ibaratnya coba-coba ya penelitian gitu. Sampai di kuliah baru dia memantapkan karir lah, memantapkan karirnya dia gitu. Nah itu tahapan-tahapan yang ada di luar negeri. Kalau di Indonesia kayak mana? Kalau di Indonesia biasanya kita milih, IPA IPS dari kapan sih teman-teman? Kita mulai milih kapan masuk IPA dan IPS? Boleh tulis di Dari kolom. SMA satu SMA. dari Kelas 1 SMA, SMA kalau ya dari benar SMA ya? saya pas Satu masuk Kak, SMA. Oke. dari satu SMA. Nah teman-teman waktu awal-awal SMA, di SMP-nya sebenarnya siapa aja di sini yang dapat kayak pengarahan gitu, IPA tuh harus seperti ini kerjanya, IPS itu begini dan lain-lain. Siapa yang dapat informasi itu udah jelas banget, karir SMA. Saya. Udah dapat ya? Alhamdulillah nih udah dapat nih. Ada juga teman-teman, di luar sana yang memilih SMP sama SMA, IPA atau IPS di SMA itu berdasarkan misalnya pilihan orang tua. Atau misalnya, saya bingung banget, atau kayak gini ya paling sering ya, oh IPS itu anak-anaknya nakal nih, gitu. Sehingga saya pilih IPA aja gitu. Eee, nah ini banyak banget, terjadi seperti ini. Karena memang SMP kita, belum banyak nih dieksplor sebenarnya kamu bakatnya di mana, kelebihannya di mana, sehingga dia milih, saintek. Beruntung ya teman-teman, saat kita udah masuk nih di kelas 12, kita mendapatkan kesempatan untuk ibaratnya memilih karir kita mau di mana. Ibarat paling bahagia banget nih, kayak kita bisa milih mau jadi dokter, kita mau bisa milih jadi insinyur, kita bisa milih jadi pilot, dari sistemnya lah gitu. Nah itu juga bisa tuh ujung-ujungnya, kalau misalnya sistem nih ya, misalnya soal nilai. Oh ternyata nilainya paling rendah di IPA sehingga dia masuk ke IPS. Gimana jadinya nih kalau misalnya dia waktu, kerjain IPA dia lagi batuk, atau memang dia lagi diputusin, atau dia lagi apa, galau ya. Nah itu bisa juga berpengaruh tuh dari sistem. Nah, BTW tapi kita udah nggak usah ngomongin lagi tuh soal-soal yang udah lewat ya, karena kan ya udah lewat gitu. Nah kita fokus aja nih di kelas 12, apapun jurusan yang kalian pilih, yakin atau tidak dengan jurusan kalian, setidak-tidaknya kalian lagi satu langkah, one step nih, satu langkah untuk memilih kira-kira nanti selama 40 tahun ke depan, kalian mau berkarir sebagai apa sih? Kalau misalnya ada tetangga nih nanya, "Bu, anaknya kerja di mana?" Nah, itu ditentukan dari kelas 12. Satu langkah awalnya ada di sini. Gitu. Makanya teman-teman, ini masa-masa yang paling bahagia. Di saat mungkin teman-teman kita yang lain nggak punya kesempatan untuk kuliah, nggak punya kesempatan untuk memilih, kita di sini dikasih sama Tuhan, Allah,
kesempatan nih untuk kita mengeksplor gitu. Oh, saya mau milih karir ini di masa depan. Oh, saya mau jadi ini masa depan. Makanya kalau saya bilang ke anak-anak Passion Lab, kelas 12 itu adalah masa-masa yang paling bahagia gitu. Karena disinilah kertas kalian tuh bisa digambar ujungnya mau seperti apa. Oh, oke, clear. Nah, ini susah nih. Next. Ya. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas beberapa rules untuk menemukan jurusan. Rules-rulesnya sebenarnya custom banget teman-teman, tergantung dengan gimana kondisi kalian, gimana latar belakang kalian. Tapi seenggak-enggaknya aku coba untuk merangkum beberapa tips yang menurutku sudah melewati beberapa saringan nih. Yang pertama, tips-tips ini teruji secara teori gitu. Teruji secara teori. Jadi apa yang aku jelasin di sini ya aku jelasinnya seperti apa yang aku dapetin di kuliah psikologi waktu itu. Yang kedua adalah ini based on personal story. Mungkin cerita aku berbeda dengan cerita orang lain, tapi balik lagi teman-teman, setidak-tidaknya cerita yang aku berikan di sini semoga bisa menjadi wawasan kalian gitu, karena ini kondisi nyata yang terjadi di masa depan, gitu. Dan, tips-tips di sini proven ya, proven. Biasanya sebelum ngisi seminar di tahun lalu tuh banyak banget, kakak-kakak kelas 12 yang, curhat tuh, atau pakai layanan Passion Lab untuk talent mapping. Aku cerita dulu pertama, aku mau bikin kayak gini dan dia cerita juga, gimana sih kondisi kalian gitu. Sehingga cara-cara di sini udah disempurnakan dengan kondisi terbaru. Oke, we start. Beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam menentukan jurusan. Yang pertama, pilihlah sesuai dengan siapa diri kamu. Nah, kalau di sini, kalau kemarin kalian pernah ikutan Passion Lab, aku kan pernah jelasin ya soal bagaimana sih Iron Man sama bukan Iron Man ya, Aquaman sama Black Panther. Yang dua-duanya superhero, kalau misalnya tuker tempat, dia pasti akan bingung. Nah, kalau di sini aku akan lebih spesifik lagi ke teman-teman, bukan hanya soal teorinya, aku pengen kalian ngisi sebuah tes yang aku berikan, dan tes ini kita coba membagi karir itu berdasarkan 6 tipe. 6 tipenya dari mana? Dari kepribadian. Kepribadian. Bedanya, kepribadian dan juga kelebihan diri ya. Kelebihan diri. Kalau kepribadian doang kan aneh juga ya, dari sikap doang nggak akan bisa dapat karir. Tapi kalau misalnya kelebihan sama kepribadian, ini akan cocok. Nah, di sini ada 6 tipe, mungkin kalian udah pernah tahu dengan 6 tipe ini, tapi bedanya adalah aku coba mengadaptasi alat tes ini dengan kondisi sekarang gitu, supaya nanti hasilnya lebih relate. Oke, linknya aku akan bagikan di Senin pagi, tanggal 31 Mei 2021. Nanti kalian boleh isi tuh sampai tanggal 7 Juni 2021. Hasilnya di tanggal 7 Juninya tuh. Di 7 Juni nanti aku akan kasih hasilnya. Kalau misalnya kalian baru ngisinya di bulan 7 Juni, berarti hasilnya ya sekitar 8 Juni gitu. Untuk aku olah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tunggu di email kalian, nanti akan aku kirim tuh link tes minat bakatnya. Nah, tapi kalau misalnya kalian nanti mau nanya lebih-lebih gitu ya tentang minat bakat, bisa tuh untuk kalian chat aja Kak Senya-nya nanti. Di situ bisa sharing tuh kira-kira kalian butuh apa lagi ya untuk bisa menentukan jurusan sebelum masuk ke kelas 12. Setelah kalian ngisi, aku mau bahas beberapa tips yang kira-kira ini bisa kita selesaiin teman-teman di malam ini. Jadi nggak perlu nunggu besok, malam ini kalau misalnya kita ambil pulpen sedikit, ambil nafas sedikit gitu ya, untuk kita refleksi lagi nih, hidup kita tuh udah bener atau enggak. Aku yakin ini bisa kita selesaikan. Oke, tips kedua untuk menentukan jurusan setelah kalian tahu positif negatifnya dari kamu adalah benerin mindset atau cara pikir yang udah pernah kita ambil. Gitu teman-teman. Oke, next ya.
Yang pertama tadi apa, Kak? Yang pertama tadi, ketahui kelebihan dan kelemahan diri dengan ikut tes psikologinya, gitu. Nah, yang kedua adalah kita ngebenerin mindset yang, muncul di kepala kita. Nah, teman-teman, ibu ini adalah seorang peneliti dari, kalau nggak salah di US ya, salah satu universitas di US. Salah satu teori paling pentingnya kalau misalnya kalian pernah lihat 1% official gitu ya, ngebahas tentang growth mindset. Nah, ibu ini yang akhirnya ngebuat konsep tentang growth mindset tersebut. Simple caranya dia mengambil satu kelas untuk dia teliti. Kelas itu tuh dia kasih kuesioner gitu, IQ-nya berapa, habis itu gimana belajarnya, sampai akhirnya ada yang menarik gitu. Kepintaran atau IQ itu nggak berpengaruh terhadap kesuksesan belajar. Dia cari lagi, salah satu hal yang menentukan itu ternyata adalah mindset-nya teman-teman. Jadi bagaimana orang-orang bisa melihat atau bisa mengolah gitu pikirannya, itu menentukan keberhasilannya di bidang akademik atau performa akademiknya. Itu kelas 5 SD teman-teman. Apalagi kalau misalnya nanti dewasa. Yang pikiran itu semakin jalan, yang kita semakin rasional, yang kita makin bisa mikir, oh ini baik, ini buruk, ini ngabisin waktu, ini nggak ngabisin waktu. Nah ini juga akan lebih berhasil. Dia ngomongnya disebut dengan the power of yet. Ceritanya kayak gini, zaman dulu, bukan zaman dulu ya, setahun lalu nih waktu kakak kelas kalian nyari-nyari jurusan tuh, tahun ini berarti ya, iya tahun ini, mereka pernah ngomong kayak gini, Kak, aku tuh sebenarnya pengen masuk jurusan ini Kak, tapi kok fisikaku nggak jago ya. Kak, aku tuh pengen masuk ke jurusan ini Kak, tapi kok sekarang nilai-nilaiku nggak cukup ya masuk ke sini dan lain-lain. Oke teman-teman, kalau misalnya kita ngomong itu di saat kita udah berusaha gitu ya, dan usaha kita udah mentok gitu, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi untuk kasus-kasus yang kemarin itu, aku coba interaksi, intersect lagi gitu, masuk lagi gitu, nanya, cara kamu belajar gimana? Kamu tahunya belum jago itu dari apa sih? Ada yang bilang, oh iya Kak, misalnya kalau ulangan nih Kak, saya nggak pernah lulus tuh. Ntar dulu, kamu nggak lulus itu satu kelas yang lulus ada berapa orang? Kamu sendiri apa orang yang lain? Oh banyak sih Kak yang nggak lulus. Oh ternyata banyak. Berarti faktornya bukan karena dia doang kan. Bisa juga karena gurunya, materinya sulit, dan lain-lain. Terus aku tanya lagi, oh apalagi yang membuat kamu merasa nggak jago? Oh iya Kak, waktu TO, tryout, ternyata nilai saya rendah-rendah di sini. Saya tanya dong, emang kamu belajarnya gimana? Ya itu dia Kak, saya kalau misalnya belajar berarti masih sulit fokusnya karena sekarang online semua. Dari situ kan kita bisa mikir ya teman-teman ya. Jangan-jangan kita terlalu cepat ngomong bahwa kita tidak bisa, padahal banyak banget penyebab-penyebab yang bisa kita selesaiin. Orang-orang yang memiliki growth mindset, dia yang paling pertama, dia bisa ini nih, punya power of yet. Belum. Ya, yet kan kalau misalnya di English kan belum ya. Belum gitu. Aku hari ini belum dapat, sama aku hari ini nggak dapat gitu. Itu kan beda ya. Aku belum bisa dan aku nggak bisa itu beda banget gitu. Orang-orang yang punya growth mindset, dia saat mendapatkan kesulitan, yang keluar itu adalah kata belum. Aku belum bisa fisika. What next ya? Oh, ternyata aku cari guru yang lain. Oh, aku belajar online itu harus fokus sekarang pakai aplikasi app locker, no TikTokan sebelum 20 menit. Good, oke. Akhirnya ya namanya usaha teman-teman. Bisa juga kok kalau misalnya kita serius gitu. Tapi beda nih sama orang-orang yang nggak punya growth mindset atau disebut dengan fixed mindset tadi gitu. Aku nggak bisa fisika, aduh sakit hati banget tuh gara-gara fisikanya jelek, teman-temannya pada bagus dan lain-lain. Gara-gara sakit hatinya itu, pada hal solusinya juga masih banyak, dia langsung ngomong tuh, nggak bisa kak, aku nggak bisa masuk ini gitu. Oh aku nggak mau lagi kak nyoba ini, aku nggak bisa dan lain-lain. Padahal yang namanya gagal sama berhasil itu wajar nggak sih teman-teman? Wajar lah ya. Kayak bahkan setingkat ilmuwan fisika pun pernah salah gitu dalam
ibaratnya belajar, apalagi kita gitu dalam menuju SBMPTN, nyari kuliah, belajar di SMA, kadang salah, dapat nilai kecil, remedial, itu tuh sering banget terjadi, gitu. Fun fact gitu ya, mungkin, salah satu kasusnya adalah temenku gitu. Temenku itu, waktu tuh kita pertama kali masuk psikowi gitu ya, dia curhat gitu, "Sis, aku tuh nggak bisa bahasa Inggris," gitu. Kayak dia dari Jawa pedalaman, jarang ketemu bahasa Inggris gitu ya. Dan karena textbook kita semuanya bahasa Inggris gitu ya, dia ngerasa down duluan tuh sama itu. Tapi ujung-ujungnya teman-teman, karena memang terbiasa, karena memang oke, nggak ada pilihan lagi, dan dia juga orang yang memiliki growth mindset, ujung-ujungnya dia bisa survive dan lulus dengan hasil yang baik. Nah, itu salah satu contoh yang aku temui. Mungkin dari kalian, di sini poinnya adalah jangan sampai nih teman-teman, menyerahnya kita atau gagalnya kita itu tanpa disadari cara berpikir kita aja yang sebenarnya salah. Oke. Kenapa sih growth mindset ini jadi tips nomor 2 yang Kakak sebutin? Karena otak manusia itu unik banget teman-teman. Kemampuan manusia itu unik. Contohnya adalah Mbak-mbak ini gitu. Mbak-mbak ini kan, naik motor gitu. Bayangin deh, kalian pertama kali naik motor ke sekolah kalian, atau ke warung, atau kemana pun itu gitu ya, pertama kali tuh naik motor. Eee, itu kan pasti nyari-nyari alamat dulu ya, ini bener nggak sih belok ke sini gitu ya, atau salah nih belok ke sini ini, kayaknya saya lurus aja dan lain-lain, kan itu bingung-bingungnya banyak ya. Bayangin kalau misalnya kalian udah 3 bulan 3 bulan bolak-balik ke sekolah, rumah gitu. Ujung-ujungnya kadang kalau kita ngantuk aja ya, kita udah tahu nih, oh belok sini nih, oh lurus aja di sini dan lain-lain gitu. Atau karena kebiasaan nih, kebiasaan ke sekolah nih, hari libur mau ke warung sebelah sekolah, nyampenya malah ke sekolah karena setiap hari ke sekolah gitu. Sebenarnya teman-teman, kemampuan kita untuk Enggak, nginget ini try out bukan nawarin. ah, Try out. ya, halo? Ya, bukan. Iya, lanjut ya. Nah, teman-teman, Iya, kemampuan orang-orang gitu ya dalam pakai mengingat baju jalan. ini dress code. Atasan putih, Oh bawahnya iya hitam. nih, nih Martinez kayaknya bisa di-mute dulu deh. Ya nggak apa-apa lah ngerjain. Aku mute dulu ya semua ya teman-teman ya. Oke, oke. Next ya. Nah, teman-teman, kemampuan kita dalam mengingat jalan, kemampuan kita dalam belajar dan lain-lain, semua itu cuma disokong sama kebiasaan kita. Nah, kalau misalnya kita memiliki fixed mindset yang tadi Kakak sebutin, "Oh, oke nih Kak, saya nggak bisa." Ujung-ujungnya ya udah kita nggak akan bisa menguasai apapun gitu. Tapi kalau misalnya kita punya growth mindset, walaupun kita nggak bisa hari ini dan kita percaya bahwa kemampuan manusia itu unik, bisa mempelajari berdasarkan kebiasaan, nah tentunya kesulitan-kesulitan itu bisa diselesaikan. Seperti penelitian dari Ibu Carol tadi di awal, bahwa oh yang nggak bisa ini, itu tuh IQ-nya tinggi-tinggi kok, yang berhasil di sekolah ternyata IQ-nya semuanya bukan jenius-jenius aja, ternyata kemampuan cara berpikirnya yang berbeda. Yang satu menganggap yang namanya kegagalan itu oke, yang satu menganggap bahwa yang kegagalan itu bisa dicoba, bisa diusahain kalau misalnya kita mau ngambil langkah yang lebih banyak, gitu. Next ya. Nah, yang ketiga, jangan salah informasinya. Teman-teman di sini, ada yang sering dapat ini nggak, kayak stigma gitu, yang namanya psikologi itu bisa baca pikiran, atau yang namanya psikologi itu kerjanya nanti cuma di psikolog. Atau yang paling sering nih, aktuaria. Aktuaria itu kerjanya di air-air gitu ya, padahal aktuaria keuangan ya. Teknik nuklir itu kerjanya di instalasi nuklir, bikin nuklir dan lain-lain gitu. Nah, banyak banget hal-hal yang terjadi nih teman-teman, sama kakak kelas kalian, kelas 12 karena memang semales itu cari informasi sebenar-benarnya. Contohnya kayak gini, ini paling sering ya, most common. Kak,
Kenapa? Saya mau masuk teknik, tapi saya juga suka kimia, Kak. Berarti saya masuk teknik apa? Kalau menurut kalian teknik apa? Yang kira-kira dia banyak kimianya? Teknik ini. Teknik kimia. Teknik kimia. Nah, ternyata enggak, teman-teman. Teknik kimia itu Farmasi. banyak di fisikanya. Tetap ada tuh kimianya, tapi banyak fisikanya. Tapi kalau misalnya mau kimianya lebih banyak, Teknik industri. karena lingkungan itu banyak banget yang membahas tentang limbah, membahas tentang ozon, bagaimana pengaruh industri terhadap lingkungan, itu banyak di lingkungan. Makanya orang-orang yang di teknik kimia, biasanya tuh laporan sama kakak tuh, Kak, ini kok fisikanya banyak banget ya di sini ya? Ya memang kayak gitu kondisinya. Mungkin kayak gini lagi, kasus yang paling sering. Kak, saya mau masuk ke apa ya? Hukum. Kenapa? Karena nanti saya mau jadi lawyer, Kak. Kayak Hotman Paris. Ntar dulu, kamu lihat dong. Lulusan hukum itu banyak kerjanya di mana? Apakah semuanya jadi lawyer? Ternyata lulusan hukum banyak menjadi hukum-hukum perusahaan. Atau memang company lawyers gitu. Oh kayak gini loh paling banyak dunia kerjanya. Lagi nih, Kak saya teknik nuklir nih, nanti katanya kalau teknik nuklir saya mandul ya Kak. Ntar dulu, teknik nuklir kan nggak semuanya nuklir-nuklir yang begitu ya teman-teman ya, instalasi berbahaya dan lain-lain. Kayak ronsen, habis itu alat-alat kesehatan, itu kan nuklir juga, dipelajari di teknik nuklir. Sampai yang paling menurut saya seru nih teman-teman, teknik fisika. Di sini ada yang mau masuk teknik fisika nggak? Teknik fisika. Aku pengennya Lela di mana? Lela pengennya apa? Ya, teknik fisika teman-teman. Kan banyak tuh mikir, oh teknik fisika nanti kerjanya di fisika-fisika. Oh sekarang kita browsing aja deh. Kalau nggak salah, Direktur Pertamina sama Bukit Asam, yang batu bara itu Bukit Asam ya, itu tuh dari teknik fisika. Jadi bisa juga untuk kerja di tingkat manajemen atas. Jadi manajemen atas belum tentu juga dari semuanya yang IPS gitu, yang dari manajemen atau apa dan lain-lain, bisa juga dari teknik-teknik tersebut. Nah, salah informasi ini kenapa sih bisa jadi bahaya? Biasanya salah informasi datangnya dari mulut ke mulut yang nggak bisa divalidasi gitu. Si anak ini, anak ibu ini loh kuliahnya lama gitu, atau memang kuliahnya belum dapat kerja sampai sekarang, belum dapat kerja. BDK ya, belum dapat kerja ya. Ini kan kata tetangga nih, misalnya ada ibu-ibu gitu, kan biasanya ngegosip mereka, terus ngomong, ih anak si ibu X sampai sekarang belum dapat kerja padahal udah lulus kuliah loh. Si ibu ini kan wondering ya, iya tak kenapa emang jurusannya apa? Iya dari jurusan teknik X gitu. Teknik X gitu. Akhirnya dia cerita sama anaknya, nah ini si anaknya ibu ini dari teknik X, jangan milih jurusan itu, susah kerjanya gitu dan lain-lain. Dari sini mungkin kita bisa berpikir, oh bener aja nih buktinya contoh nih, dia susah kerjanya dan lain-lain. Tapi ini sebenarnya adalah miskonsepsi yang paling besar, misinformasi yang paling besar. Bisa jadi dia nggak dapat kerja karena apa teman-teman? Yang pertama, waktu kuliah dia kupu-kupu. Misalnya ya, kupu-kupu, habis itu nggak punya teman, nggak punya relasi. Nggak punya teman, gitu. Ujung-ujungnya ya udah balik-balik ya susah juga gitu mau dapat pekerjaan terus apa dan lain-lain. Bisa juga orangnya dia pinter gitu, dia pintar, memang dia nggak mau kerja aja, nggak mau kerja aja karena memang ya saya standarnya tinggi gitu, jangan yang semua langsung saya terima gitu, bisa juga seperti itu gitu. Banyak faktor-faktor yang kayaknya ini nggak prospek, kayaknya ini prospek. Padahal itu adalah faktor-faktor yang salah doang. Nah, dalam mencari informasi, saran pertama dari saya yang paling penting adalah tentu ya kita udah sama-sama tahu untuk cari sumber yang bagus gitu. Termasuk TikTok gitu ya. TikTok lihat dulu nih siapa yang ngomong dan gimana sumbernya gitu. Jangan kayak 10 pekerjaan dengan gaji terbesar. Ntar dulu, gaji terbesar ini negara mana?
ini pekerjaannya seperti apa, habis itu ibaratnya ini tahun berapa, gitu. Jadi kalau misalnya kita ke bawah arus aja, bisa aja kita percaya gitu, mereka juga punya datanya, tapi kan kita harus tahu tuh sumbernya datanya dari mana, nanti dari blog pribadi, dari Wikipedia yang bisa diedit, wah bahaya banget tuh kalau misalnya kayak gitu. Tuh, makanya sumber harus bagus banget. Yang kedua, nah ini tuh yang jarang banget untuk kita ketahui, kritis. Ya nggak sih teman-teman? Kita mau milih nih dari SMA, habis itu kuliah, SMA setahun lah ya, setahun kerasanya cepet ya teman-teman ya. Kayak kemarin aja kita barusan angkatan corona nih, kuliah sekolah setahun di rumah, nggak kerasa udah setahun aja nih. Kuliah 4 tahun, 4 tahun. Kerja tuh selamanya ya teman-teman ya. Maksudnya kalau misalnya kalian nanti pensiun, pasti pensiunnya kalian tergantung kerjanya kalian. Kalau pensiunnya sebagai polisi ya pensiunan polisi, pensiunan guru ya mungkin pensiunan guru, pensiunan karyawan. Nah kerja ini long life ya, lifetime ya, sepanjang hidup gitu dan lain-lain. Nah kalau misalnya di SMA kita nggak kritis nih teman-teman nih, kalau ada informasi kayak ibu-ibu tadi kita percaya-percaya aja, nah ini bakal bahaya banget teman-teman. Itu lebih baik untuk kita ibaratnya menahan informasi gitu teman-teman ya. Untuk kita cari terlebih dahulu sebelum membentuk keputusan, dibandingkan kita pokoknya ngikutin hype-nya aja gitu. Tiba-tiba ada mood gitu, saya pengen milih jurusan ini. Nah itu lebih baik dihindari ya, pemilihan jurusan berdasarkan perasaan. Nah setahun ini coba nih untuk kalian ada informasi, ada kata temen ini bagus loh kak, temen ini tuh pinter banget kak, dan lain-lain. Ya kan itu kata temennya gitu, temen juga bisa salah gitu, temen juga belum lulus gitu dan lain-lain. Makanya saat setahun ini kita mesti kritis, nggak langsung percaya-percaya aja. Nah yang ketiga kita harus tahu psikologi dari manusia. Manusia itu kadang kalau misalnya tahu sedikit hal baru, dia akan senang dan biasanya merasa tahu segalanya gitu. Ih, maksudnya gimana sih Kak? Gini, tiba-tiba lagi duduk nih kamu di kelas, ada teman kamu datang gitu ngomongin, ada teknik baru namanya teknik mesin jahit gitu misalnya ya, teknik mesin jahit ngomongnya gitu. Terus dia cerita teknik mesin jahit itu prospeknya bagus, kuliahnya gampang, terus di sini barusan dibuka, keterima gajinya segini dan lain-lain. Kadang teman-teman ada info baru, yang namanya info baru, biasanya itu kan kita jadi tertarik ya. Oh ini saya belum pernah denger nih. Oh ini unik nih. Gitu. Sayangnya psikologi manusia saat mendapatkan info baru, dia cenderung untuk seneng gitu. Cenderung untuk kita tahu, oh iya ya jangan-jangan ini nih yang aku cari-cari. Oh jangan-jangan ini nih jawaban dari doa-doa aku gitu dan lain-lain. Sehingga dia merasa tahu segalanya terhadap jurusan tersebut. Padahal kan kita belum tahu nih teknik mesin jahit nanti kerjanya bagus prospek di negara mana sih? Apakah nanti di tahun 2000 berapa tuh kalian lulus? 30 misalnya ya. 2030 ini masih bagus juga. Nah, itu kan banyak banget faktornya. Makanya kita harus lebih aware nih, tahu sedikit dengan hal-hal yang seperti ini. Kak, emang beneran terjadi? Beneran. Contohnya kayak gini. Suatu hari ada orang cek gitu ya, bingung milih jurusan. Dia browsing-browsing lah di mana-mana gitu. Mau jurusan ini, jurusan itu. Tiba-tiba ada kakak kelas datang, alumni, dia cerita tentang misalnya UI. Dia apa? Karena dia baru tahu UI, terus ngelihat UI kayaknya menarik, kakaknya juga ganteng. Oh ya udah aku milih UI aja. Besoknya ganti, kakaknya udah nggak ada, yang datang ITB gitu. Lebih ganteng lagi orangnya gitu, ITB dan lain-lain. Terus infonya juga lebih kece dan lain-lain. Dia milih ITB aja dan lain-lain. Terus ada lagi teman yang ngomong, orang tuanya ngomong, ujung-ujungnya apa? Dia pusing sendiri kan? Gitu. Nah kalau misalnya kondisi kayak gini, jangan salahin informasinya yang kebanyakan.
Kita mulai dari diri kita dulu aja. Start dulu. Saat ada informasi baru, kita tahu, kita cenderung untuk senang menerimanya gitu. Kalau misalnya kita cenderung untuk senang menerimanya, solusinya gimana? Kita harus lebih kritis. Oke, aku mau kritis nih. Oke, udah selesai kritis. Selesai kritis kita mau ngapain? Lihat lagi sumbernya dari mana. Oh, dari kakak ini, ITB. Oke, dia udah lulus belum ya? Oh, informasinya bisa divalidasi nggak ya di internet? Alumni-alumninya gimana ya dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian validasi terus-menerus sampai kalian menemukan keyakinan. Di tips 45, kakak akan lebih banyak menjelaskan gimana caranya kita memvalidasi ide ya teman-teman ya, terutama di tips terakhir nanti. Nah, yang pasti sebelum kakak masuk ke tips terakhir nih, yang soal nanti kita bikin peta gitu ya. Oke. Oh enggak, itu tips ke-6 berarti bikin peta ya. Kita harus selesai dulu sama ibaratnya yang bikin sulit orang menentukan jurusan itu bukan karena dia nggak punya informasi soal jurusan tersebut. Dia tahu jurusan A bagus, jurusan B bagus. Bagus ya. Yang bikin dia susah untuk memilih sebenarnya adalah dia nggak berani untuk memilih antara dua pilihan. Oh kalau milih A bagus sih, tapi ini, milih B ini dan lain-lain gitu. Ujung-ujungnya dia akan terus bingung. Padahal teman-teman, kata selesai itu mulainya di kamu nih. Dia nggak mungkin bisa selesai dari orang lain. Sebanyak apapun info yang kamu dapat, misalnya infonya udah sekaya kamus ya, mengatakan bagus, kalau misalnya perasaan kamu masih bilang nggak yakin, atau kamu juga masih berpikir nggak yakin, itu nggak akan pasti jadi yakin. Tapi kalau misalnya ada informasi kira-kira cukup, oh info cukup, ini sumbernya terpercaya juga, A, B, C, D, F, G, syarat-syarat saya memilih jurusan itu terpenuhi juga. Ya, oh ya udah kalau misalnya kayak gitu, tinggal kita selesaikan aja memilih dan akhirnya yang namanya memilih ya udah ikhlas aja gitu apapun pilihannya ya kalau misalnya kita maksimal dalam pilihan itu pasti akan menjadi pilihan terbaik buat kita. Tuh. Tapi gimana sih Kak mengidentifikasi pilihan kita tuh udah matang atau belum? Atau memang kegalauan kita itu sebenarnya galau beneran apa cuma galau-galau yang bisa diselesain sih gitu. Nah ini mulai dari pertanyaan dulu sama diri kita. Keraguan kita itu dari dalam apa dari luar diri kita sih? Contoh nih kalau misalnya dari luar. Saya ragu nih teknik roket apa? Nuklir lah misalnya ya. Teknik nuklir, TN. Teknik nuklir ini bagus atau enggak ya? Kalau misalnya dari luar, bagus enggaknya kan bisa kita cari tuh. Misalnya dia, cuma kurang info aja soal teknik nuklir. Solusinya apa? Solusinya adalah dia buka website. Yang kedua adalah dia kepoin kepo IG seseorang gitu ya, yang dari teknik nuklir, misalnya kakak kelas kalian. Tanya baik-baik, Assalamualaikum kakak, mohon maaf ganggu waktunya, boleh nggak sedikit sharing tentang pengalaman kakak masuk ke teknik nuklir. Itu sebenarnya sopan kok teman-teman, dan orang senang-senang aja ditanya kayak gitu, asalkan kita nggak maksa gitu ya. Kalau misalnya cuma di-read, sin doang, dia nggak balas ya udah jangan baper, kan hak dia untuk mau jawab atau enggak. Tapi seenggak-enggaknya bisa kok kalian kejar seperti itu gitu. Nggak tahu kah fakultasnya belajar apa aja? Cari aja di Google, silabus teknik nuklir. Nanti keluar kok, oh belajarnya ini ya. Oh fusi, reaksi fusi apaan ya? Cari lagi reaksi fusinya. Nggak tahu kerjanya di mana aja Kak. Nah, kalau misalnya nggak tahu kerjanya di mana aja, kalian cari aja website lowongan pekerjaan. Misalnya Kaliber. Kaliber ini saya nggak dipromosin sama Kaliber ya. Klik Kaliber, habis itu masukin teknik nuklir. Nanti keluar pekerjaan-pekerjaan yang butuh kualifikasi teknik nuklir. Atau cari aja gitu. Lowongan kerja teknik nuklir. Nanti di situ akan muncul list-list lowongan kerja teknik nuklir dan kalian bukan daftar ya. Kita mikir aja dulu di situ. Oh, begini ya. Kalau misalnya saya lulus teknik nuklir kerjaannya. Nah, yang terakhir dari luar faktor ya misalnya tidak direstui. Nah, tidak direstui ini next kita akan bahas sih nanti. Nggak cukup ya untuk di seminar ini gitu, tapi itu bakal jadi bahasan.
Nah, ini adalah keraguan-keraguan yang sumbernya dari luar. Ada lagi keraguan-keraguan yang sumbernya itu teman-teman dari dalam. Contohnya adalah ragu tanpa sebab. Kita udah tahu infonya A lebih bagus daripada B, tapi kita tetap aja ragu. Nah, itu tuh nggak akan pernah selesai karena keraguan itu cuma kamu yang bisa bilang, it's okay, selesai saya pilih ini, bodoh amat sama pilihan B. Itu kamu yang menyelesaikan. Insecure, aduh milih pilihan A, B, kerja apa ya dan lain-lain gitu. Kalau misalnya kita overthinking gitu ya teman-teman ya. Overthinking itu nggak salah, bagus. Kalau ada actionnya. Kalau misalnya habis overthinking kamu mau melakukan sesuatu. Aduh aku overthinking nih, ini bagus nggak ya masa depannya? Oh besok saya mau cari info lagi lebih dalam soal jurusan ini. Udah titik, tidur habis itu. Gak usah dipikirin semalaman dan lain-lain. Tapi kalau misalnya overthinking, habis itu kita tidur semalaman, habis itu kita sedih sendiri, nangis sendiri, nah itu bisa bahaya juga tuh teman-teman karena nanti overthinkingnya nggak menghasilkan sesuatu gitu. Nah kalau misalnya ini kan dari insecure, overthinking dan lain-lain itu adalah faktor dari dalam juga yang ujung-ujungnya bisa kita selesaikan juga. Nah, yang ketiga takut nggak lolos. Nah ini takut nggak lolos udah langsung breakdownin aja. Takut nggak lolos, nilai nggak cukup, belajarnya gimana, udah efektif belum? Selama ini belajar online, gurunya nyambung atau enggak? Habis itu latihan soalnya berapa dan lain-lain. Ini bisa kita pikirin secara logis. Nah, ibaratnya teman-teman, ketakutan yang dari luar, nih contohnya yang ini, itu segera selesaikan. Segera gitu, dengan bergerak gitu ya. Kurang info ya gerak gitu cari info, nggak tahu fakultas kita gerak cari silabusnya, nggak tahu kerjanya kita gerak untuk tanya alumninya tidak direstui, kita gerak untuk bernegosiasi. Tapi kalau misalnya keraguannya dari dalam sendiri, gitu, ragu tanpa sebab, insecure, takut nggak lolos, ujung-ujungnya teman-teman ini nggak akan pernah selesai kecuali kalian bilang, oke, fine, dan saya udah bodo amat sama hasilnya gitu. Saya tawakal lah kalau misalnya kita pakai istilah gitu ya, kita tawakal aja nih karena saya udah memilih ini, saya udah tahu alasan saya memilih, segala keraguan itu saya serahkan aja gitu dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu harus kalian yang menentukannya. Kenapa sih Kak ngejelasin bab ini gitu? Karena balik lagi, saya sejujurnya teman-teman, capek sama orang-orang yang kalau misalnya nanya jurusan, itu tuh nggak punya definisi atau nggak punya finish yang jelas gitu, kapan yakin, kapan nggak yakin sama jurusan. Kadang kita udah punya info segudang, tapi karena kita nggak tahu yakin itu seperti apa, akhirnya ya udah nggak yakin-yakin. Padahal yang namanya yakin, itu bukanlah 100% kayak, oh iya nih saya pilih ini dan ini pilihan paling benar. Pasti yang namanya yakin tuh ada sekian persen, misalnya sekitar 5%, keraguan-keraguan yang masih ada dalam hati gitu. Masih ada keraguan-keraguannya. Tapi 5% keraguan, 10% keraguan ini bisa kamu jawab dengan hal-hal yang logis. Info, jurusan, alumni, dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya definisi yakin. Jadi yakin itu bukan berarti 100% nggak ada hambatan, nggak ada keraguan. Masih ada keraguan, tapi keraguannya kalian tahu gimana caranya. Nah, yang kelima adalah konsultasi dengan profesional. Ini penting juga karena banyak banget kasus ibu-ibu, termasuk ini ya teman-teman ya, Kak katanya masuk UI itu biayanya harus nyiapin dana 20 juta gitu, habis itu sama biaya kuliah. Nah itu sering banget ketemu tuh uang pangkalnya gede banget kalau masuk UI. Padahal teman-teman itu dia salah info aja. Iya masuknya ke kelas yang paralel bukan kelas reguler. Kalau reguler cuma 6,5 juta mahal banget Kak, per 6 bulan gitu ya. Per 6 bulan, habis itu udah 6 bulan lagi bayarnya gitu, bukan per bulan gitu. Nah kalau misalnya kelas yang paralel atau kelas yang non reguler, itu memang ada uang pangkal dan lain-lain. Nah itu tuh adalah info-info yang bahaya, karena ujung-ujungnya apa? Ada orang-orang yang, ih gak usah masuk kuliah mahal, ih gak usah masuk kuliah begini, begini, begini gitu dan lain-lain.
Nah, konsultasi dengan profesional ini misalnya nih ke guru BK atau nanti di Passion Lab juga kita nyediain untuk konsultasi private, talent mapping, semuanya itu bisa banget untuk membantu kalian menentukan jurusan. Setidak-tidaknya teman-teman, konsultasi profesional ini dilakukan kalau misalnya dua hal ya. Pertama, kalian udah nggak sanggup nih untuk mencari informasi atau udah buntu banget. Yang kedua, kalian lagi pengen shortcut aja nih. Oh, udah Kak, saya pengen cepet, saya pengen fokus belajar, ya udah saya mau konsultasi aja dengan profesional. Gitu, next. Nah, terakhir, nah teman-teman, aku mau jelasin cara untuk menentukan jurusan yang simple. Whiteboard-nya. Oke, ya ini stop share dulu ya. Kelihatan WA saya nih. Oke, saya share screen lagi. Ya, kelihatan ya teman-teman screen-nya saya ya? Oke. Kelihatan, Kak. Nah, teman-teman yang udah pernah ikut Passion Lab, aku pernah jelasin. Kadang keraguan itu terjadi bukan karena informasinya kurang, tapi informasinya berantakan. Berantakan dalam otak. Berantakan dalam otak. Kayak saya mau pilih teknik kimia. Waduh, banyak banget keraguannya, ragu prospek, ragu jurusannya, nanti belajarnya gimana, dan lain-lain. Banyak banget ragu-ragunya dan lain-lain. Padahal teman-teman yang namanya ragu kan bisa dicari tuh dengan cara-cara yang rasional-rasional aja, atau konsultasi dengan profesional dan lain-lain gitu. Tapi karena memang otak kita semrawut, akhirnya kita sedih sendiri, marah sendiri, dan ujung-ujungnya ya kita nggak akan menemukan solusi gitu. Karena kita berada di kondisi yang sangat tidak baik. Oleh karena itu teman-teman, sesimpel saat kalian menentukan jurusan, bagi aja tubuh kalian dalam 4 kuadran atau dalam 4 area. Area pertama itu adalah apa yang kalian bisa. Area kedua, apa yang kalian suka. Area selanjutnya, apa yang kalian tidak bisa. Tidak bisa, apa yang kalian tidak suka. Suka. Nah, isinya kita bisa mulai dari apa yang kita suka dulu aja. Suka ini bisa dari hobi, bisa dari profesinya apa, bisa juga mungkin suka dari bidangnya gitu. Misalnya saya sukanya sejarah, saya suka digital. Nah, ini macet digital. Ya, anggap aja itu tulisannya digital ya, teman-teman ya. Habis itu saya suka misalnya manusia gitu. Oke, terus bisanya apa? Oh, oke, saya bisanya ini gitu. Bisanya bikin konsultasi. Bikin nyaman konsultasi. Oh, oke nih, saya pernah nih teman saya konsultasi dan akhirnya dia berubah hidupnya karena saya. Oh, oke. Itu saya bisa tuh. Saya bisa desain. Saya bisa ngitung statistik. Nah, itu tulis aja dan lain-lain. Yang tidak bisa, oke, langsung tulis aja. Misalnya saya nggak bisa olahraga gitu misalnya. Olahraga, iya, ini beneran sih. Yang tidak suka, misalnya saya tidak suka bidang, ya sebenarnya saya tuh bisa-bisa aja ngerjainnya, tapi karena saya nggak suka aja. Soalnya saya nggak suka fisika. Saya nggak suka dengan pekerjaan berhubungan dengan uang gitu misalnya. Dia nggak suka gitu. Dia pengennya kerja yang sosial-sosial aja gitu. Nah teman-teman, setelah kalian dapat 4 kuadran ini, silakan lingkarin aja hubungan atau memang hal-hal yang kamu sukai dan kamu bisa. Yang ada hubungannya. Contohnya nih, oh aku suka sama manusia dan aku juga waktu itu bisa bikin nyaman saat ada orang curhat. Oh, kira-kira suka sama manusia, habis itu punya kelebihan ini, bisa bikin nyaman, itu masuk ke jurusan apa sih yang cocoknya? Oh, masuknya ke psikologi misalnya. Oh, saya suka desain. Habis itu saya juga suka digital. Kayaknya saya masuk mana ya? Oh, saya masuk DKV aja deh. Desain komunikasi visual gitu. Saya suka sejarah. Habis itu saya juga suka statistik.
Ada nggak ya hubungannya? Oh nggak ada. Oh ya udah berarti oke, sekedar tulis aja dulu. Gitu. Nah teman-teman, yang ada lingkarannya di sini gitu, yang ada hubungannya antara kamu yang suka dan kamu bisa, itu kemungkinan bisa menjadi jurusan terbaik buat kamu. Karena itu lahirnya dari dalam diri sendiri, disupport juga dengan perasaan diri kamu gitu. Dan ujung-ujungnya ini bisa menjadi passion yang kamu bisa pilih. Gitu. Terus apa fungsinya tidak bisa sama tidak suka, Kak? Kadang kita bingung nih di sini nulis apa. Kalau bingung nulis apa, coba aja tulis apa yang kamu nggak bisa. Nanti ujung-ujungnya akan kepikir lagi apa yang kamu bisa. Nah, menulis itu ada teorinya juga teman-teman, itu bisa membantu merapihkan pikiran. Makanya kita sering dengar kata-kata journaling gitu ya. Nah, sebenarnya bisa jadi kita tahu jawaban atas keraguan kita, tapi kita tidak menyusunnya dengan baik. Makanya dengan 4 kuadran ini, nanti kita bisa lebih baik dalam menyusun pikiran kita. Nah, sekian aja dari kakak. Boleh dong kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang mau tanya dan jawab, boleh tulis di kolom chat aja. Kolom chat aja ya teman-teman ya, biar bisa dipilih pertanyaannya. Dan bisa cepat. Tuh. Kak, saya sukanya sama yang virtual. Apakah saya cocok hubungan internasional? Yang virtualnya gimana nih? Boleh dong Safira untuk open mic? Untuk record di-share nanti, tapi agak lama ya karena butuh edit dulu. Oke, sambil nunggu Safira dia untuk open mic, untuk menjelaskan virtualnya gimana, aku yang Zamil dulu ya, Kak gimana caranya bicara sama orang tua? Nah teman-teman, pertama kita harus tahu dulu, orang tua itu partner diskusi. Kenapa partner diskusi? Walaupun gitu ya, kadang informasi orang tua kita salah, atau memang nggak up to date, nggak up to date, tapi seenggak-enggaknya, kalau misalnya posisi kita sebagai partner diskusi, teman diskusi, itu tuh nanti pilihan jurusan kalian akan jadi lebih kuat, jadi lebih mantap, gitu. Tapi kalau misalnya kita diskusi, mungkin ya, mungkin karena jarang ngobrol sama orang tua, tiba-tiba ngobrol serius sama orang tua, bawaannya tuh emosi terus, gitu. Atau memang bawaannya, ini orang tua nih menghambat cita-cita anaknya nih, nggak baik nih, begini nih, gitu. Padahal ya ini kebawa emosi aja gitu, dan lain-lain, karena gugup, tegang, dan lain-lain. Nah, teman-teman, aku mau kasih satu pesan dulu nih. Dimanapun kalian, keinginan kalian itu butuh diperjuangkan. Contoh nih, kamu udah lulus, pengen bikin bisnis. Bisnis. Enggak semua orang nanti akan suka sama bisnis kamu. Padahal ya, ibarat kamu tahu banget bisnis ini bakal ada untungnya, bagus banget, dan lain-lain. Enggak semua orang nanti bakal suka juga. Gitu. Oh kamu mau bikin ide tentang teori A, B, C, D, F, G gitu. Oh oke, kamu bisa tahu teori itu bagus, tapi ujung-ujungnya balik lagi teman-teman, enggak semua orang nanti bisa langsung percaya sama teori kamu gitu. Gitu juga dengan jurusan. Kita harus tahu ngobrol sama orang tua itu step-stepnya banyak. Step pertama, babak pertama, ini kayak ya udah sebatas kasih tahu dulu aja, kasih tahu plus minusnya. Babak kedua udah tuh masuk, alasannya kenapa cocok, kenapa cocok gitu, cocok. Biasanya dia masih ditolak juga nih, nggak boleh nih, ini juga nggak boleh nih. Di sini apa, misalnya kita masuk ke step ketiga gitu. Kita harus tahu, oh kenapa nggak cocoknya, kenapa dia ragunya gitu. Oh ragunya karena prospeknya nggak bagus, karena ibaratnya nanti kerja di mana gitu katanya. Ya udah kalau misal kayak gitu kamu balas dengan data juga gitu. Oh ini kerjanya di sini nih, saya punya alumni di sini, kakak kelas, saya udah nanya-nanya. Oh terus gajinya segini dan lain-lain. Karena balik lagi teman-teman gitu, kadang orang tuanya punya data nih, si anak X loh, dia jurusan ini kerjanya juga nggak bagus gitu. Kamu juga punya data gitu kan, oh si Y jurusan ini kerjanya bagus gitu.
Nah, kalau misalnya kita punya data kayak gini, ya saling bertukar pikiran. Oh, aku punya contohnya ini, mah. Mama punya contohnya yang gimana? Oh, begitu ya. Oh. Nah, ujung-ujungnya teman-teman, paling sering itu kadang orang tua punya contoh. Anak si X begini. Nah, kita langsung pundung atau memang langsung emosi. Ih, kok gitu sih, Ma? Padahal ini keinginan aku loh. Padahal ya tinggal kita jawab aja, Mas saya juga punya contoh gitu. Nah, yang keempat nanti ya bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi nih strategi yang keempat. Nah, intinya negosiasi itu ada seninya. Negosiasi itu bertahap gitu. Dan yang nggak boleh nih durhaka nih kalau misalnya kita langsung emosi gitu. Tapi jadikanlah orang tua itu partner diskusi yang baik. Oh, dia juga concern kok sama kelebihan kamu. Dia juga concern sama kamu sukses dan lain-lain. Itu kan niatnya tuh di situ sebenarnya. Tinggal kita bagaimana meyakinkan dia dengan sesuatu yang logis. Nah, itu adalah proses yang harus kamu jalani. Jadi nggak mungkin satu jurusan langsung, oh oke, boleh gitu, tapi itu harus bertahap. Dan terakhir juga teman-teman, nggak selamanya jurusan itu buruk kok. Contoh nih kayak ada banyak kasus gitu ya yang ngikutin jurusan orang tua dan ortu malah jadi sukses. Ada juga kasus kayak gitu dan lain-lain. Jadi nggak semuanya pilihan orang tua itu buruk gitu. Ya kalau saya secara pribadi, saya adalah alumni dari orang tua juga gitu. Orang tua pengennya psikologi, saya pengennya ilmu politik. Nah ya udah, akhirnya kata ustadz saya, udah deh orang tua kamu pilihan pertama psikologi. Orang pilihan aku adalah yang kedua. Ini waktu itu ilmu politik. Pilihan ketiga saya waktu itu ya bisnis Islam ya. Bisnis Islam. Ini jurusan yang udahlah aku mau kuliah dulu deh gitu. Islam yang passing grade-nya waktu itu rendah gitu. Nah, ujung-ujungnya kita doa dong. Ya Allah gitu. Doanya semoga dapat jurusan terbaik gitu. Kan kita juga nggak tahu ya jurusan terbaik kita tuh apa gitu. Alhamdulillah keterimanya di psikologi. Di akhir saya baru tahu alasannya kenapa saya milih psikologi dan kenapa saya suka sama psikologi. Nah kadang kayak gitu juga bisa terjadi. Tapi itu sih yang paling sering kalau misalnya ngomong soal orang tua, kita harus sadar bahwa yang namanya diskusi orang tua itu adalah proses panjang. Gitu. Mungkin dua pertanyaan lagi ya teman-teman ya. Mana nih yang paling sering pertanyaannya? Minat dan bakat itu jarang bertolak belakang. Yang paling sering adalah kamu punya bakat, tapi kamu belum menemukan seseorang atau memang contoh yang ngebuat bakat kamu itu menyenangkan. Contohnya nih, kamu punya bakat musik. Ternyata kamu belum pernah ketemu nih musisi yang benar-benar menginspirasi kamu. Atau kamu belum pernah ketemu dengan karir musisi yang sukses dan lain-lain. Nah itu kadang-kadang bakatnya bisa tersimpan. Oh gitu. Kak, maaf nggak bisa open mic. Tadi maksudnya hubungan dua orang jarak jauh, tapi komunikasi pakai sosial media atau udah nyaman dengan ahli dengan itu. Nah, tentunya ini plus minus ya, karena ujung-ujungnya nanti yang namanya hubungan internasional akan ada rapat-rapat, yang itu juga membutuhkan interaksi-interaksi yang non virtual. Bisa juga kalau misalnya kamu mau jurusan ini, lebih ke jurusan-jurusan misalnya komunikasi atau apa dan lain-lain. Karena yang namanya komunikasi virtual itu bukan hanya di hubungan internasional gitu, di semuanya nanti juga akan banyak ke komunikasi virtualnya. Tapi bisa-bisa aja atau enggak sih, kalau menurut saya sih agak sayang ya, karena pertemuan virtual maupun non virtual itu ujung-ujungnya adalah hal yang harus kita biasakan di saat dunia kerja nanti. Terus kalau untuk jurusan gimana aja? Nah ini bukannya promo ya teman-teman ya. Insya Allah sih mohon doanya aku akan ngadain podcast bareng teman-temanku di jurusan-jurusan tertentu supaya kita bisa tahu nih jurusan-jurusan ini tuh nanti prospeknya gimana dan lain-lain. Nah nanti pantengin aja di YouTube-nya kita. Gitu. Kita cari pertanyaan yang umum. Suka dukanya jurusan psikologi jadi tempat curhat.
Prospek kerjanya bagus atau jurusannya emang disukai? Oke, ini pertanyaan terakhir adalah pertanyaan yang menurut saya bagus banget. Ini pertanyaan yang kemarin Sion juga tulis ya di IG kita gitu. Kalian pilih mana sih kalau misalnya saya tanya prospek atau passion? Prospek atau passion? Kalian pilih mana? Passion ini atau kesukaannya? Ada yang milih passion, ada yang milih prospek. Oh, passion. Oke. Passion. Ada lagi passion? Both. Yeah, we need to choose. Passion ya. Ya. Prospek aja sih. Oke, bisa juga prospek, passion. Ya, pokoknya beraneka ragam ya. Ada prospek, ada passion dan lain-lain. Nah, teman-teman, dalam memilih jurusan, tentunya kita pengen dua-duanya ya, both of them is important gitu. Tapi balik lagi gitu, dalam memilih jurusan, kita harus bisa mendefinisikan passion. Mendefinisikan passion. Passion itu nggak semuanya sama. Ada passion sebagai pekerjaan. Ada passion sebagai hobi. Ada passion sebagai bidang belajar. Bidang belajar. Dan teori dasar atas semua ini adalah bidang belajar. Oke, ini coret. Passion tuh nggak harus satu. Itu harus kalian tanemin ya teman-teman ya. Passion tuh nggak harus satu. Passion nggak harus satu. Nggak harus satu. Kalau satu lebih fokus, ya aku setuju. Memang kalau misalnya kita milih satu passion nanti akan lebih fokus. Tapi apakah harus cuma satu? Nggak juga gitu. Kalian bisa memiliki multiple passions. Passions, kalau misalnya dalam pekerjaan, contohnya nih, oh aku passion banget nih di pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan dengan kesehatan. Kesehatan. Oke, saya mau jadi dokter, saya mau jadi perawat, dan lain-lain. Oke, ini passionnya di bidang pekerjaan. Oh, saya hobi passionnya, misalnya saya hobi untuk crafting. Crafting kayak buat sesuatu yang kreatif, atau memang gambar, desain, dan lain-lain. Saya hobi dan lain-lain. Bidang belajar, oh oke, saya suka belajar pertanian. Pertanian. Saya suka bidang XYZ gitu ya. Tapi saya suka bidangnya aja gitu. Saat saya ditanya mau masuk ke pertanian atau enggak ya belum tentu juga sih. Nah, usahakan teman-teman kalau misalnya kalian hal yang kalian suka di jurusan itu harus nyangkut juga ke pekerjaannya. Oh, seenggak-enggaknya saya suka dengan pekerjaan di bidang ini gitu. Oh, saya passion dengan melukis gitu. Walaupun melukis itu bisa jadi hobi gitu ya, tapi saya punya nih bayangan si pelukis ini nanti bisa jadi apa dan lain-lain. Nah, ujung-ujungnya itu bisa kalian pilih. Oke. Tapi kalian bisa memilih juga, oh saya suka sama ini, tapi ujung-ujungnya ini bisa juga kok dari hobi. Banyak kok berawal dari hobi semuanya jadi pekerjaan nyata gitu. Hobi saya ngopi, saya bikin coffee shopnya laku. Nah itu ada juga dan lain-lain. Bidang belajar, oh saya suka sejarah, tapi saya mau masuk sejarah apa enggak ya? Enggak juga kok. Saya masih bisa memuaskan apa yang saya suka tanpa harus memilih di jurusannya. Aku lebih menekankan, kalau misalnya kalian mau mendahulukan passion, setidak-tidaknya kalian tahu pekerjaan mana akhirnya saat kalian memilih passion ini. At the end kalian mau jadi apa sih? Nah itu ketahuan di sini. Nah tapi yang namanya memilih jurusan itu bukan milih ekskul. Kalau milih ekskul 100% yang kita suka. 100% suka. Tapi yang namanya passion, yang namanya jurusan, itu tuh harus berdasarkan apa yang kita suka dan pekerjaannya ada, prospeknya juga ada. Kenapa teman-teman? Ya balik lagi gitu, suka nggak suka itu bisa kita bangun kok. Kemampuan itu bisa kita bangun. Tapi kalau misalnya prospek dan lain-lain, itu adalah strategi kita dalam memilih. Pertanyaannya, semua jurusan itu pasti ada prospeknya. Even ya ada jurusan yang tadi tuh teknik mesin jahit, TMJ. Teknik mesin jahit
walaupun aneh, ya pasti ada juga prospeknya gitu ya. Prospeknya, oh dijual aja sama semua tukang jahit, oh dijual sama industri tekstil dan lain-lain. Tapi balik lagi teman-teman, nggak semua prospek itu cocok dengan orang lain gitu. Nggak semua misalnya ekonomi ini bagus banget, saham, Bitcoin, dan lain-lain cocok. Ada juga yang cocoknya dagang kuliner dan lain-lain. Nah, tapi yang paling penting adalah kalian harus tahu bahwa saat kalian memilih jurusan, at the end nanti kerjanya seperti apa, cocok enggak sama kondisi negara kita gitu ya, atau nanti lagi berkembang atau enggak bidangnya, karena ujung-ujungnya kita nggak akan bisa rely on 100% kita suka. Kita harus tahu titik tengahnya apa yang kita suka dan juga nanti mau kerja di mana. Kalau misalnya kalian mau suka gitu ya, 100% suka, lariin aja di hobi, sumpah. Nggak harus kuliah, misalnya sekarang desain banyak banget, lulusan dari kimia, udah jadi desainer terkenal dan lain-lain. Sebagai hobi, ini juga bisa memuaskan passion kita yang tidak terpenuhi. Gitu. Ya kan kita kuliah cuma berapa jam teman-teman? Misalnya 4 jam, paling lama 6 jam gitu ya kuliah ya. Nah sisanya bisa untuk menjalani passion. Nah mungkin sekian dulu dari kakak untuk hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terbalas karena waktunya singkat. Tapi tenang aja teman-teman, kita ada program baru nih. Program baru. Mungkin kalian waktu itu udah pernah mutualan ya sama Sion. Gitu. Sion itu admin aku yang lama. Jadi dia kirim info-info. Nah kalau sekarang Sion udah diganti sama yang namanya Senya gitu. Senya ini adalah newsletter WhatsApp seputar persiapan UTBK dan psikologi. Nanti kalau misalnya ada info seminar, ada reminder tanggal penting, ada info menarik soal UTBK, aku bisa ngirimin ini via Japri ke message-nya kalian. Tenang aja, kita ngirimnya sopan ya, nggak setiap hari dikirim, 7 hari dikirim, harus dibales, maksa balesnya, atau memang ya pengen banget gitu untuk dipilih gitu. Enggak ya, tapi seenggak-enggaknya kita coba untuk memilah informasi-informasi yang kalian butuhkan. Dan ini bisa didapetin di bit.ly/kenalsenya. Jadi nanti di sini kamu bisa isi formnya, subscribe productivity channel kita yaitu Passion Lab. Nanti di situ kita akan ngirim notifikasi ke kalian untuk bisa dapat info-info menarik. Setidak-tidaknya kalian punya konselor digital nih, konselor virtual yaitu Kak Senya gitu. Oke, sekian aja dari saya. Udah jam segini juga, udah hampir 2 jam. Mohon maaf apabila ada kesalahan, teman-teman. Udah hampir sejam lebih ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Anda Sangat berguna jika saya mendengarkan